Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mandian Koil Anam dengan NIM 320017 dari kelas STT 5 dan jurusan Multimedia Broadcasting. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang rangkuman materi general project plan, yaitu strategi memulai usaha baru. Ada 3 cara untuk memasuki dunia usaha, yaitu yang pertama merintis usaha baru, yang kedua membeli perusahaan orang lain, yang ketiga yaitu kerjasama manajemen. Pendekatan utama untuk mencari peluang, yang pertama adalah inside out. Pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Calon wirausahawan melihat keterampilan sendiri, kemampuan, latar belakang, dan lainnya yang menentukan keberhasilan usaha. Yang kedua yaitu outside in. Pendekatan yang menekankan pada basis ide bahwa perusahaan akan berhasil apabila merespon atau menciptakan kebutuhan pasar. Opportunity recognition yaitu pengamatan lingkungan. Yang pertama yaitu melalui surat kabar. Yang kedua melalui laporan periodik tentang perubahan ekonomi. Yang ketiga jurnal perdagangan dan pameran dagang. Yang keempat publikasi pemerintah. Yang kelima, informasi lisensi produk yang disediakan oleh pialang saham, universitas, dan perusahaan lainnya. Yang keenam, yaitu melalui hasil survei atau riset. Kemampuan yang dibutuhkan untuk memulai usaha baru. Yang pertama, yaitu kemampuan teknik. Kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang atau jasa serta menyajikannya. Yang kedua yaitu kemampuan pemasaran, kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan, serta harga yang tepat agar produk dapat dengan baik dipasarkan. Yang ketiga yaitu kemampuan finansial, kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Yang keempat yaitu kemampuan hubungan, kemampuan tentang bagaimana mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi. Bahkan proses bisnis, yaitu mulai dari Anda atau si pembuat bisnis, terus mempunyai ide atau mempunyai gagasan dengan menggunakan uang ataupun kredit sebagai modal, dan kita juga membutuhkan fasilitas dan juga orang atau pekerja yang menjalankan usaha atau bisnis. Lalu kita melakukan bisnis sebagai penjualan barang ataupun penyedia jasa. Lalu dengan itu kita dapat memasarkan produk yang kita buat atau jasa yang kita sediakan, lalu mendapatkan uang dan mendapatkan profit. 6 hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua yaitu bentuk usaha dan kepemilikan yang dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang pertama, dari pertanian. Contohnya yaitu usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua yaitu pertambangan seperti galian pasir, tanah, batu, ataupun bata. Yang ketiga, pabrikasi seperti usaha industri, perakitan, dan sintesis. Yang keempat yaitu konstruksi, usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengalian, ataupun jalan raya. Yang kelima yaitu perdagangan seperti usaha retail, grosir, agen, dan ekspor-impor. Yang keenam yaitu jasa keuangan seperti usaha perbankan, asuransi, ataupun koperasi. Yang ketujuh, jasa perorangan seperti salon, laundry, dan catering. Yang kedelapan, jasa-jasa umum seperti pengangkutan, pergudangan, ataupun wartel. Yang kesembilan, yaitu jasa wisata seperti biro perjalanan, pemandu wisata, hotel, dan restoran.
Bentuk usaha atau kepemilikan yang pertama yaitu perusahaan perorangan, perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Yang kedua yaitu firma, persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan tanggung jawab bersama, dalam hal untung ataupun rugi juga. Yang ketiga yaitu persekutuan, asosiasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjadi pemilik bersama dari suatu perusahaan. Yang keempat yaitu perseroan, perusahaan yang anggotanya terdiri atas pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab dan batas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal disetor. Lokasi atau tempat usaha yang harus dipertimbangkan saat memilih tempat usaha yang pertama yaitu apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen, pelanggan, ataupun pasar? Bagaimana akses pasarnya? Dan yang kedua yaitu apakah tempat usaha dekat ke sumber tenaga kerja? Yang ketiga yaitu apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut dan jalan raya? Nah, berikut adalah alternatif memilih tempat usaha. Yang pertama, membangun bila ada tempat yang strategis. Yang kedua, membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Organisasi usaha yang digunakan. Semakin besar lingkup usaha, semakin kompleks juga organisasinya. Sebaliknya, semakin kecil lingkup usaha, maka semakin sederhana organisasinya. Struktur organisasi sederhana, dipimpin oleh wirausaha dan mempunyai beberapa karyawan. Struktur organisasi pertumbuhan usaha terbatas, dipimpin oleh wirausaha dan di bawahnya terdapat manajer lalu karyawan. Struktur organisasi sistem departemen, dipimpin oleh wirausaha, memiliki dan di bawahnya memiliki pemasaran, keuangan, personalia, dan bagian produksi. Lalu di bawahnya lagi terdapat karyawan-karyawan. Struktur organisasi perusahaan besar, dipimpin oleh dewan komisaris, lalu di bawahnya ada direktur. Selanjutnya ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, manajer pemasaran, dan di bawahnya lagi ada divisi dan bagian-bagiannya. Lalu di bawah manajer pemasaran terdapat cabang, dan di bawah bagian dari manajer keuangan dan manajer personalia terdapat karyawan. Lingkungan usaha yang pertama yaitu lingkungan mikro, lingkungan yang ada kaitan langsung dengan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan makro, lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Paten, merek dagang, dan hak cipta. Paten adalah suatu pengakuan dari lembaga berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Merek dagang. Merek dagang pada umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, atau tempat dagang yang perusahaan gunakan untuk menunjukkan keorisinalan produk atau untuk membedakannya dengan produk lain di pasar. Hak cipta yaitu suatu hak istimewa guna melindungi pencipta dari keorisinalan ciptaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.